Halo semua, jumpa lagi dengan Happy Penny. Aku mau cerita sharing tentang pengalaman pahitku waktu bekerja di satu pos ya. Ini cerita karena waktunya terbatas, simpel-simpel aja ya. Jadi aku merawat satu anak, satu pasang kakek nenek dan satu pasang tuan nyonya. Di situ pekerjaan saya itu generalinya sama, membersihkan rumah, belanja, masak, sama setrika, cuci baju seperti itu ya. Tapi ada repot-repotnya ya di situ itu ya. Kalau pagi itu saya itu paling bangunnya itu paling awal, tapi masuk toiletnya itu paling akhir itu ya. Jadi kalau saya menyiapkan sarapan itu saya tidak cuci muka. Kayaknya mereka itu kok bisa terbiasa gitu ya, tidak mengizinkan pembantunya itu biar cuci muka dulu, gosok gigi dulu, biar bersih baru menyiapkan mereka makan. Tapi tidak seperti itu. Tapi sepertinya mereka lebih terbiasa kalau nggak apa-apa bangun tidur langsung cuci tangan menyiapkan mereka makan kayak gitu. Sebenarnya saya lucu, tapi setelah saya lama-kelamaan di situ ya akhirnya terbiasa juga. Setelah bangun saya menyiapkan sarapan itu, kakek neneknya mengantar anak kecil ke sekolah, terus mereka pergi itu saya baru cuci muka dan membersihkan kamar mandi. Setelah itu mereka pulang, saya menyiapkan sarapan untuk mereka. Dan setelah mereka makan, oh iya di situ itu saya tidak mendapat jatah makan pagi. Kalau saya mengambil satu roti pun itu mereka akan bertanya, mereka akan seolah ini bukan hak kamu, kamu tidak ada jatah sarapan, kamu beli sendiri aja sarapannya kayak gitu. Jadi saya biasanya makannya itu siang itu dan itu pun sedikit sekali. Seolah mereka itu tidak ikhlas kalau saya itu makan siang, kecuali makan malam. Makan malam ada nasi, saya menyisihkan nasi dan lauknya. Jadi setelah mereka pulang itu saya menyiapkan makan pagi untuk mereka dan lalu mereka makan, saya pergi membersihkan rumah seperti menyedot debu, mencuci atau membersihkan jendela, mengganti spray, itu semuanya saya yang membersihkan. Dan setelah itu mereka selesai makan, saya baru sarapan satu roti dan mereka itu juga kayak melihat gimana gitu. Terus habis itu setelah jam 10-11 itu mereka jemput anak ya. Jemput anak pulang jam 12 itu saya juga menyiapkan untuk makan siang mereka seperti mie atau nasi atau ikan atau ciupeng atau babi cacah atau apa, saya menyiapkan makan mereka dan anak yang saya jaga itu makan bersama. Setelah makan bersama saya juga makan. Setelah saya makan itu mereka juga selesai makan, saya rapikan semuanya sekitar jam 2. Saya turun ke bawah belanja sampai jam 4 ya. Jadi jam 2 sampai belanja jam 4 itu saya terkadang saya sering banget ya karena sangat lapar ya. Karena di rumah itu tidak dikasih makanan konsumsi yang cukup, itu kayak saya itu memang kayak disuruh beli sendiri. Jadi setiap ke pasar itu saya sering banget itu membeli nasi kotak, itu nggak tahu harganya, lupa, mungkin 10 ribuan, mungkin $10 mungkin, tapi kayaknya nggak ada $10, 15 mungkin waktu itu. Kalau uang Indo itu sekitar 20 ribuan satu kotak kecil. Itu nggak ada lauknya, cuma nasi, terkadang lontong sama tahu tempe kayak gitu, sedikit-sedikit. Itu saya pulang agak kenyang sampai malam jam 8 saya baru makan lagi. Tidak ada cemilan sama sekali. Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Jadi waktu saya belanja itu pulang itu pun saya ditanya sama kakeknya itu suruh totalan. Terus setelah suruh totalan itu semisal ada kekurangan itu saya langsung balas jawab. Tidak mungkin ada kekurangan, tidak mungkin saya makan uang kamu. Kamu total sekali lagi, terus saya tinggal pergi, seperti itu aja. Jadi manakala mereka menuduh-menuduh itu saya nggak mau menjawab terlalu berlebihan, karena uang itu sudah saya ingat-ingat deh, ketika saya pulang naik Siupa atau saya berjalan, kalau ada kendaraan saya naik, kalau nggak ada kendaraan saya berjalan itu dari pasar itu di kendaraan itu saya sudah mentotal itu semuanya. Di pikiran saya itu belanjanya segini, jadi segini, kembaliannya segini, itu sudah, jadi tidak mungkin ada yang salah. Jadi sewaktu mereka pulang itu kakek itu ngeyel saya mencomot uang dia, saya akan jawab hanya 1-2 patah kata dan saya tinggal pergi. Saya melanjutkan mencuci sayuran atau mengerjakan pekerjaan lain atau menyimpan jemuran yang tadi dijemur, dilipat-lipat terus dimasukkan ke lemari atau gimana. Jelas saya nggak mau bahas terlalu panjang lebar. Setelah itu saya masak. Sore saya menyiapkan masak untuk mereka, dan ini juga sangat repot ya. Masaknya itu 2 kali. Astaga, masaknya itu 2 kali ya. Satu yang masakan untuk tuan nenek kakek itu satu, ini sendiri. Terus
malamnya itu ketika tuan dan nyonya itu datang kan mereka makannya nggak sama-sama. Kakek, nenek, dan anak kecil ini makannya sendiri. Sore sekitar jam 6-an, mereka sudah makan. Kalau tuan dan nyonya itu makannya sekitar jam 7 atau jam 8 atau setengah 9. Mereka baru pulang makan. Jadi masaknya pun 2 kali, saya cuci piring 2 kali, saya membersihkan wajan 2 kali, saya apapun itu harus 2 kali. Seperti itu ya. Dan makannya nggak sama. Saya mengambil jatah yang makanan yang sama tuan dan nyonya itu. Kalau kakek nenek itu semuanya itu rata-rata setiap hari yang dia inginkan itu masakan yang mengandung babi kayak gitu. Masakan ayam pun mereka itu jatah mereka sudah dihitung mereka. Jadi saya yang ikut masakan sama tuan dan nyonya itu. Jadi nggak sama kayak gitu. Setelah itu saya malam itu ya, yang repotnya itu ya, saya sudah selesai. Semisal bos saya itu selesai makan jam 10 kayak gitu ya. Jam 10 sampai sudah selesai itu pun saya tidak dikasih mandi. Inilah yang membuat saya itu sakit hati banget. Kok bisa seperti ini? 2 tahun full saya diperlakukan seperti itu. Contohnya ya, saya jam 10 itu sudah selesai semuanya. Saya sudah menyetrika baju, semuanya itu sudah selesai. Saya masuk kamar mandi itu sama kakek nenek itu dibilang, tang 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 ha, saya mekauti mas, saya meta, hai jisu mekauti mas. Mereka bilang, saya di toilet belum selesai, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jadi jam 10 sampai jam 12 itu badan saya penuh keringat, saya sudah kecapean, saya sudah ngantuk banget, tidak diizinkan. Saya segera mandi, membersihkan diri, ganti baju, dan tidur. Kalian bayangkan susahnya seperti itu. Jadi saya hanya duduk di depan toilet itu jam 10 sampai jam 12. Bayangkan ya kalian ya. Saya sudah selesai semuanya, tapi mereka tidak mengizinkan saya untuk membersihkan diri saya, berganti baju. Kalian tahu nggak di Indonesia ini ya, saya itu paling suka itu membersihkan diri itu mandi, itu paling suka ya. Kalau saya berkeringat, saya pasti segera mandi. Oh iya, dulu waktu saya siang-siang itu ya, sehabis saya pulang dari pasar itu kalau musim panas itu kalau musim panas ya, badan saya itu berkeringat banget dan saya itu langsung mandi dan langsung ganti baju. Itu pun sama neneknya itu dibilangin ke nyonya. Ke nyonya itu dia bilang gini, sore saya pulang dari pasar itu sekitar jam 4-an itu saya dikomplain sama, kamu itu kalau pulang dari pasar itu gak usah mandi, kamu itu boroskan air. Saya bilang begini, maaf nek, saya pulang dari pasar itu badan saya kotor banget, saya berkeringat. Kalau saya nggak beringat badan saya bau, saya nggak enak. Jadi pulang dari pasar badan saya itu musim di sana itu 42 tuh, sangat panas sekali. Jadi nggak enak banget kalau badan kita itu basah, bajunya itu kaos itu yang saya pakai itu basah semua. Jadi saya ganti dan saya cuci, saya jemur, saya ganti baru lagi. Itu tidak boleh. Terus saya bilang sama nyonya, nyonya saya ini juga menjaga kebersihan diri saya. Kalau badan saya tidak bersih, saya mengerjakan apapun juga tidak ikut bersih, juga ikut kotor, saya bilang gitu. Akhirnya sama nona diizinkan mandi pada jam 4 sore sepulang saya. Setiap musim panas saya pulang dari pasar badan kotor, saya baru diizinkan mandi. Itu sudah selesai ya masalahnya. Terus yang ini sampai ini yang jam 10 malam saya sudah selesai, saya disuruh nunggu sampai jam 12 malam saya baru boleh mandi, membersihkan diri dan tidur setengah jam 1 malam itu, setengah 1 malam saya baru tidur. Kalian bayangkan saja kalau kalian punya bos kalian seperti ini ya, susahnya seperti ini. Kalian tahu saya bangun jam 5 pagi, berapa jam saya tidur setiap harinya selama 2 tahun. Setelah saya sabar itu sempat saya pernah bertanya sama nenek, kalau kamu gak suka bisa ganti pembantu aja. Nenek bilang, iya nanti saya bilang anaknya. Sama anaknya memang dicarikan. Iya dicarikan. Tapi tidak ketemu sampai 2 tahun. Tidak ada yang mau bekerja seperti itu. Neneknya itu super perit ya. Kalau semisal minggu itu ya, dia pulang dari rumahnya yang di mana entah nggak tahu, pulang itu bawa ikan kecil-kecil. Itu berkresek-kresek ya. Buahnya itu disuruh membersihkan itu satu persatu, bukan ikan yang normalnya satu piring satu itu enggak, satu piring itu ada 6, 7, 8 ekor, jadi kecil banget. Disuruh membersihkan itu setiap 1 minggu sekali, berkresek-kresek. Itu untuk jatah 1 minggu ya, jadi ini untuk makan malam dia, siang dia, selalu ada ikan kecil di situ. Swabar banget pekerjaan di situ. Sampai 2 tahun saya finish itu, nyonya meminta saya menambah kontrak. Sayanya dibilang tidak mau, tugas saya sudah selesai di sini. Saya berterima kasih sudah dikasih pekerjaan selama 2 tahun di situ. Saya pulang dengan kayak merdeka. Badan saya memang kurus, tapi alhamdulillah saya selesai kontrak saya. Kesabaran saya sudah berhasil menurut saya. Jadi akhirnya saya pergi dan ganti bos kayak gitu. Next aku lanjut ya.